Tes 1 2 3. Suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Oke, saya mulai saja ya. Nah, ini biar kali waktunya cukup untuk ikut terawih. Ini pertemuan terakhir sebelum kita masuk minggu depan sudah UTS ya. Setelah itu libur, masuk lagi setelah Idul Fitri. Oke, share screen saya sudah kelihatan. Terlihat, Pak. Oke, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 mata kuliah ini nggak bisa coret-coret ya kalau pakai coret-coretnya gimana? Nggak bisa coret-coret ya kalau pakai bawa dari Zoom. Ya. Nah, saya stop screen aja, share screen biasa. Nggak bisa coret-coret. Oke. Di malam ini saya akan bahas tentang data cleansing atau data cleaning. Kenapa? Ini ada hubungannya sama UTS kalian nanti ya. UTS-nya nanti kita sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya kan. Kalau UTS-nya nanti adalah buat infografis, ya poster ya dalam bentuk infografis. Kalian seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, bagaimana menampilkan data, terus ngambil datanya dari mana, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kalian tahu cara ngambil data, ngolah data, menampilkan data, bagaimana sebuah data itu ditampilkan dalam bentuk chart, pie gitu ya, atau dalam bentuk icon dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa implementasikan di sistem gitu ya, sistem informasi. Karena data kalau ditampilkan dalam bentuk data hanya data saja itu kan orang awam nggak bisa jadi pengetahuan gitu ya. Di pertemuan pertama kan sudah saya jelaskan perbedaan data sama pengetahuan. Data itu mungkin masih amburadul, belum diolah. Kalau sudah diolah di dalam sistem, nanti akan muncul pengetahuan, muncul informasi. Nah, itulah tujuan dari sistem informasi. Inputnya adalah data, outputnya adalah informasi atau pengetahuan. Nah, dalam proses pengumpulan data itu sebenarnya ada kemungkinan kalau data itu diinput dengan sebuah sistem yang sudah dengan sistem database yang sudah DBMS ya, di database relational system yang sudah terrelasi gitu. Biasanya data itu sudah clear gitu, udah clean gitu, udah bersih datanya. Jadi tinggal diolah. Tapi kalau data itu muncul dari kuesioner atau dari data input dari berbagai macam sumber, biasanya nanti ada istilahnya data kotor gitu. Data kotor itu maksudnya apa?
data kotor itu datanya masih belum bisa diolah, masih campur gitu ya, masih ada banyak yang double gitu ya, istilahnya seperti itu. Ada yang kurang tepat, ada yang keliru. Nah, itu harus diolah dulu. Prosesnya namanya data cleaning sama saja. Oke, di pertemuan hari ini nanti saya akan bahas data cleaning. Jadi nanti ketika UTS kalian ngambil data di Open Data Jabar atau Open Data Jakarta, itu sebenarnya data kotor itu. Itu datanya kadang masih double-double. Jadi kalian harus bersihkan dulu. Seperti itu. Nah, jawabannya apa saja, bagaimana langkah-langkahnya akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, ini juga topik dalam data science ya. Sekarang mungkin lagi rame-ramenya data science, data analitik gitu ya. DS, DT, DE, lagi rame sekarang ini ya. DS, data science, data saya nulis tadi bikinnya apa? Technical. Data engineering, data arsitektur, ada nggak ya? Arsitektur data, dan lain sebagainya. Yang ada hubungannya tentang data. Masanya kalau berhubungan data, biasanya anak IT ini nanti berhadapan dengan anak statistik ya. Nah, anak statistik mungkin mereka kuat di statistiknya yang olah datanya karena mata kuliahnya statistik, tapi lemah di pemrogramannya. Tapi kalau anak IT mungkin kuat di pemrogramannya, tapi lemah di statistik gitu ya, karena jurusannya mungkin bukan jurusan statistik, hanya buat program, maksudnya kode saja. Nah itu. Nah kalau ada anak statistik yang pintar IT, ada anak IT yang pintar statistik, nah jadinya mungkin ideal sebuah data engineer yang bagus gitu, seperti itu. Nah ini peluang kerjanya masih banyak sih data sekarang. Istilah lowongan data analitik, data engineer ini dulu 10 tahun masih belum ada istilah seperti ini. Sekarang sudah banyak dan peluangnya sangat besar dan banyak yang bahas dan banyak bootcamp dan kursus-kursus yang bahas tentang ini. Padahal sebenarnya juga kalian bisa pelajari. Nah, kita pembukaan dulu, pendahuluan dulu ya. Kenapa kita bahas tentang itu? Nah, di sebuah web ini dilaporkan, Harvard Business Review, bad data cost the 3 trillion per year. Dia melaporkan perkiraan biaya tahunan untuk menangani data berbasis buruk di akses mencapai 3,3 triliun. Jadi data yang buruk itu pengaruh sampai kerugian, ya, merugikan banyak. Kerugiannya sangat besar. Padahal itu masalah data saja. Itu kalau di Amerika ya, mungkin di sini nggak tahu ada datanya atau enggak masalah ini. Intinya apa? Intinya adalah data yang buruk itu mengakibatkan sesuatu atau kerugian yang sangat besar gitu. Walaupun mungkin hanya sepele, datanya double atau data apapun itu ya. Nah, biar itu nggak terjadi, maka data itu harus di cleaning atau di cleansing. Apa itu definisinya? Oke. Data cleaning adalah merubah data kotor menjadi data yang berkualitas. Kalau definisi-definisi seperti ini kan pakai kalimat-kalimat sendiri, seharusnya udah ngerti ya, maksudnya nggak perlu kalau saya sih lebih ke langsung ke praktek ya, teknis saja. Kalau definisi sendiri kalian harusnya sih bisa nulis sendiri aja bisa. Kalau ditanya apa itu data cleaning, harusnya tanpa browsing itu harusnya bisa ya. Kadang mahasiswa itu terlalu terpaku sama textbook gitu, terpaku sama Google gitu. Ditanya apa itu data, googling dulu, nyari-nyari dulu, tulis aja yang kamu ketahui tentang data itu apa. Apa itu data cleaning, tulis aja. Gitu. Secara umum ya merubah data kotor menjadi data yang berkualitas. Nah untuk penyusunan katanya, nah itu bagian dari kemampuan kita, terus kebiasaan kita membaca buku, berdiskusi, ngobrol itu mempengaruhi kita dalam menjelaskan sesuatu. Ya itu ada hubungannya sama bagaimana kita berkomunikasi. Termasuk ya sering-sering baca buku, nanti ya, akan mudah bagaimana kita bisa mendefinisikan sebuah teori atau sebuah istilah gitu. Itu juga dilatih. Kebanyakan mahasiswa kurangnya di sana. Mungkin karena aku nggak terlalu suka baca, ini yang saya lihat sih. Literasi ya mungkin bahasa kerennya. Literasi atau baca ini masih banyak nggak terlalu suka ya. Maksudnya kadang nggak tahu kenapa. Beda di negara lain, dan di negara-negara lain itu orang dilatih untuk baca buku, literasi. Nanti ada hubungannya dengan pengetahuan, bagaimana menulis, bagaimana mendefinisikan. Nanti kan
masuk lagi ke komunikasi, bagaimana berbicara, bagaimana ke komunikasi ke orang lain, presentasi. Nah, keuntungannya besar sebenarnya dari hanya membaca saja. Oke, itu penjelasan sekilas ya, data cleaning, data kotor menjadi data yang berkualitas. Nah, data yang berkualitas harus memiliki indikasi sebagai parameternya apa saja: validasi, validitas, akurasi, kelengkapan, konsistensi, keseragaman. Validitas, tingkat kepatuhan terhadap aturan atau batasan bisnis yang ditentukan, akurasi, tingkat kesesuaian, kelengkapan, ini juga sebenarnya bisa dibayangin saja, nggak perlu dijelasin. Mungkin data yang berkualitas itu datanya apa saja, lengkap, validitas, konsisten, seragam, gitu. Seperti itu. Nanti saya kasih contoh data yang nggak seragam, sama data yang nggak akurat. Nah, ini bisa jadi topik kalian dalam skripsi gitu ya, kalau mungkin belum bingung. Sebenarnya semua mata kuliah itu kalau kalian cari irisan-irisannya itu bisa dijadikan topik skripsi. Jadi kadang masih banyak mahasiswa yang bingung skripsinya tentang apa. Lalu skripsi itu luas, jadi apapun, mata kuliah apapun itu sebenarnya bisa dijadikan topik skripsi. Ada celahnya. Nah, kalau ini data cleaning, ini topik sendiri untuk skripsi. Nah, caranya bagaimana untuk mempelajari lebih dalam data cleaning? Ya, kita cari jurnal atau penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan data cleaning. Nanti kita tinggal ubah metodenya atau kita ubah objeknya atau datanya. Itu saja. Kalau S1 seperti itu. Jadi sebenarnya di sini ada jurnal penelitian tahun 2019. Ini masih baru ya, termasuk baru. Jadi kalau patokannya itu nggak boleh lebih dari 4-5 tahun ya. Kalau IT itu karena perkembangannya sangat luas, sangat cepat gitu ya. Jadi kalau jurnal penelitian itu jangan terlalu jauh. 5 tahun ke atas itu udah nggak boleh. Kalau sekarang 2002, 5 tahun ke belakang itu ya 2018. 2018, 2017 sudah dianggap lama. Kalau pengen jadiin ke jurnal sebagai acuan. Nah, di sini sebenarnya masih 2019, masih baru. Ini topiknya data cleansing pada data rumah sakit. Nah, di sini nggak disebutkan rumah sakitnya di mana. Jadi kalian kalau kalian punya akses ke sebuah data, nah kayak gini tinggal kita ganti topiknya. Data cleaningnya tetap, rumah sakitnya kita ganti. Data yang kita punya kenalan atau punya akses ke sebuah data entah perusahaan atau sebuah institusi. Nah, itu tinggal kita pakai data cleaning pada data apa gitu. Ini jadiin judul. Nanti apa yang dikerjakan, langkah-langkahnya ya samakan dengan ini. Itu udah nggak dianggap plagiat ya, karena studi kasusnya aja udah beda. Kalau dari abstrak di sini, data dari sistem informasi rumah sakit tidak memiliki indikasi sebagai data yang berkualitas. Hal ini disebut juga dengan data kotor. Data kotor dapat berupa duplikasi data, tidak konsisten, data kosong. Data kotor ini dikarenakan kesalahan dalam entry data. Nah, kebanyakan sih entry datanya. Kalau di aplikasinya itu, di entry datanya itu sudah bagus, yang datanya langsung bersih. Gitu. Data cleansing digunakan untuk mengubah data kotor menjadi data yang berkualitas. Nantinya data yang boleh diterapkan dengan tahapan data mining. Nah, data yang kualitas itu nanti baru diolah ke data mining, data science, untuk tujuan pengambilan keputusan. Penelitian ini menerapkan metode duplikat elimination. Nah, itu prosesnya kita mengetahui ada metode duplikat elimination. Dari namanya sih sudah kelihatan ya, duplikat elimination berarti ya mengeliminasi yang duplikat gitu. Jadi dari sini kita sebenarnya kalian bisa buat sebuah topik skripsi, data cleaning data pada sebuah perusahaan PT ini dengan metode duplikat elimination. Itu udah cukup untuk skripsi. S1. Inconsistency detection, ini metodenya ada banyak. Handling missing entry pada data rumah sakit, menghasilkan data rumah sakit yang sudah tidak mengalami duplikat data. Jadi dari studi kasus ini sudah kelihatan sih. Problemnya apa? Problemnya data kotor dari sebuah perusahaan atau rumah sakit. Terus solusinya apa? Kita gunakan metode duplikat elimination, inconsistency deteksi. Jadi inconsistency deteksi yang mendeteksi tidak inconsistency. Biasanya itu ada metodenya. Metode itu ya kode ya kalau kita jalankan untuk biar mendeteksi, melihat apa yang tidak konsisten. Akhirnya
outputnya data cleaning, itu saja. Mungkin nanti ditambahi dengan dashboard dan lain sebagainya. Cukup sih seperti itu. Oke. Ini udah jadi topik skripsi ya. Jadi kalau nanti udah semester, sekarang ini semester berapa ya? 4, Pak. Semester 4 ya? Ya, semester 4 tahun depan semester 6 ya. Semester 6 KKP. Nah, KKP ya, kalau KKP perancangannya saja dulu. Perancangan data cleansing, jadi langkah-langkahnya nanti ketika di skripsinya dari implementasinya. Bahkan kalau biasanya ada yang buat aplikasinya, dibuat aplikasi ya, dibuat interface-nya. Nanti ada contohnya. Ini contoh yang pertama. Kalian bisa baca, linknya nggak saya taruh ya. Nanti kalian cari aja judulnya, ini search di Google Scholar pasti akan muncul. Terus contoh jurnal yang kedua, ini jurnal sistem informasi ya, sesuai dengan mata kuliah kita. Implementasi ETL data warehouse dengan konsep fitur metadata dan cleansing data. Jadi sih sebenarnya sama saja. Terus ini disebutkan studi kasusnya, dia nggak nyebutkan studi kasusnya. Cuma metodenya ETL pada data warehouse itu. Dengan cleaning data dan fitur metadata. Fitur metadata itu maksudnya ya metadatanya akan muncul nanti. Jadi ada data yang nggak ada metadatanya. Maksudnya deh, kayak ada data acak gitu. Akhirnya kita bisa, ternyata data itu ada nama kecamatan. Nah, kita bisa deteksi terus kita kumpulkan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kita kasih data. Seperti itu. Terus contoh jurnal yang lain, penerapan sistem data cleansing untuk mencegah dan menghilangkan duplikasi rekam medis. Jadi 2 jurnal ini dulu sama kebanyakan dengan data rumah sakit. Ya. Informasi kesehatan adalah sistem dan pengumpulan pengukuran data. Ini seperti itu. Ini studi kasusnya Dinas Kesehatan Kulon Progo. Nah, ini seperti itu. Dinas Kesehatan Kulon Progo juga implementasi teknik data clean dengan verifikasi. Mencegah verifikasi data. Oke. Jadi kalau tertarik dengan penelitian tentang cleaning data, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nah, kenapa harus dilakukan? Pertama, menghilangkan kesalahan dan inkonsistensi yang muncul saat beberapa data source dikumpulkan dalam satu dataset. Nah, kenapa? Biasanya data itu dikumpulkan dari macam-macam tempat gitu ya. Jadi karena formatnya mungkin nggak sama, akhirnya menjadi beda. Nanti saya kasih contohnya. Meningkatkan efisiensi kerja karena prosesnya akan memudahkan Anda dan pengolah untuk menemukan apa yang dibutuhkan dari data. Tingkat error yang berbeda juga mendatangkan kepuasan pelanggan, membantu Anda memetakan beberapa fungsi data yang berbeda. Ini beberapa alasan yang harus dilakukan. Nah, kenapa ini harus cleaning data? Ini nanti ada hubungannya di mata kuliah sistem basis data. Nah, di mata kuliah sistem basis data, nanti kalian akan mengenal namanya normalisasi data. Ya tahu di mata kuliah sistem basis data udah dipelajari belum? Nah, normalisasi data itu tujuannya akhirnya adalah supaya data itu baik. Data itu tidak double, tidak duplikat, tidak redundant, seperti itu. Tujuannya memang seperti itu. Karena nanti ada data yang denormalisasi juga. Jadi normalisasi adalah proses pengelompokan data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Tujuan normalisasi database menghilangkan dan mengurangi redundansi data dan juga dalam memastikan integrasi data. Jadi kan kalau kita sebelum kita membuat sistem, kita kan biasanya merancang database ya. Habis itu kita lakukan normalisasi untuk membuat desain database-nya. Nah, ini tujuannya itu emang datanya biar bagus. Biar nggak redundant, nggak double, nggak duplikat. Saya kasih contoh. Contohnya, nah ini yang paling sering mahasiswa di UPB yang paling sering saya temui. Nggak tahu, padahal kebanyakan harusnya sih sudah mereka pahami di mata kuliah sistem basis data. Tapi masih banyak ketika desain database di perancangan ya, bab 3 itu di KKP atau skripsi, masih banyak yang buat desain database itu, semuanya di sini ada tabel mahasiswa. Tentunya sepertinya, ada tabel mahasiswa, NIM, nama mahasiswa. Terus dia buat tabel minat mahasiswa. Nah, di sini dia nulis lagi NIM, nama mahasiswa, terus minat. Nah, ini redundansi.
Redundansi maksudnya apa? Dia menyimpan data nama 2 kali. Di sini ada nama, di sini ada nama. Nanti akan double. Kenapa? Seumpama Rita ini ganti nama. Rita itu berubah menjadi Budi gitu ya. Rita. Nah, Susi gitu ya. Rita ini berubah menjadi Susi namanya. Nanti kita akan bingung. Yang kita rubah itu di data mahasiswa atau di data minat mahasiswa karena ada 2 data yang sama. Seperti itu. Nah, biar nggak terjadi seperti itu, makanya dalam relasi database kita mengenal relasi antar tabel. Ya. Jadi relasi antar tabel yaitu primary key dan foreign key. Jadi yang di sini, nama mahasiswa itu nggak perlu muncul di sini. Yang muncul cukup primary key-nya. Mungkin name ini jadi primary key. Jadi yang minat pemrograman itu siapa? Yang minat pemrograman yang name ini. Ini siapa? Yaitu Rita. Jadi kalau pengen ganti nama yang diganti cuma ini, nggak perlu ganti nama dari 2 tabel yang berbeda. Itu contoh yang pertama. Nanti kalau hal-hal seperti ini, nanti kalau kita buat laporan, datanya akan double ya, namanya ada 2. Jadi menghindari redundansi data, ini salah satu normalisasi desain database yang baik. Ada istilah lain untuk menghindari anomali. Ada juga yang menghindari anomali itu ada data yang 2 kali yang sama. Contohnya ada sebuah database seperti ini, masuk, kota, barang, jumlah. Di sini ada nama Bahagia, tapi kotanya Semarang. Ini Bahagia, nah kotanya Palembang. Ini kemungkinan kenapa seperti ini? Karena kotanya ini nggak dibuat di tabel lain. Jadi inputnya jadi bisa beda. Akan terjadi ketidakkonsistensian karena data pertama menyatakan bahwa pemasok Bahagia berlokasi di Semarang. Data kedua menyatakan bahwa pemasok Bahagia berlokasi di Palembang. Ini Bahagia Palembang, ini Bahagia Semarang. Akhirnya bingung, ini Bahagia ini sebenarnya berasal dari mana. Tujuannya seperti itu. Sama kalau saya di mata kuliah bersenjata biasanya sama seperti kalau kita punya buku hutang gitu. Tapi buku hutang kita itu ada 2 gitu ya, double gitu. Nanti kan akan pusing. Ada 2 nama di sini, dia tercatat di buku A, dia tercatat sudah lunas, di buku B dia tercatat belum lunas. Nah, kalau kemungkinan buruknya kan seperti itu kalau ada data double. Jadi sebenarnya data yang aslinya yang mana, kita nggak tahu ya kalau sudah lama gitu, yang benar yang mana. Intinya seperti itu, biar nggak terjadi seperti itu. Dan hal terjadi seperti itu kan karena biasanya manual kan. Makanya dirubah ke dalam database biar menghindari redundansi seperti itu. Nah, kalau di pengumpulan datanya itu menggunakan aplikasi yang sudah ternormalisasi database-nya dan aplikasinya sudah sesuai, nanti data yang terkumpul, datasetnya itu otomatis akan menjadi baik. Nggak ada data yang duplikat, nggak ada data yang berbeda. Data yang kosong kemungkinan masih ada data yang kosong. Ya kemungkinan ketika nggak dijawab atau nggak diisi. Terus selanjutnya bagaimana langkah-langkah mendeteksi cara cleaning data. Ini langkah-langkah, sebenarnya langkah-langkahnya banyak ya, maksudnya tergantung studi kasusnya ya. Tapi secara umum seperti ini, mendeteksi errornya itu apa saja, terus kalau ada duplikat ya kita duplikat yang nggak perlu, perbaiki kesalahan struktur, formatnya, filter outlier yang tidak diinginkan, data-data yang tidak diinginkan atau tidak diperlukan, kita filter ya kita hapus, kita hilangkan, kita singkirkan. Tangani data yang hilang. Kalau data yang ada yang kosong hilang itu nanti ada metodenya, mengisi data yang kosong itu bagaimana. Itu mata kuliah statistik ya, cara mengisi data yang kosong itu bagaimana. Terus validasi dan lakukan QA. Validasi ya kita cek. Ya, cara sederhananya ya kita cek itu semuanya ada data tinggi badan gitu. Kita cek aja kalau pakai query SQL ya. Select tinggi badan where tinggi badannya lebih dari 200 masih mungkin ya. Tinggi badannya lebih dari 500 ya. Jadi kalau ada data yang tinggi badannya 500 di atas 500 cm kan nggak mungkin. Kemungkinan data itu pasti salah gitu. Ya, salah satu langkahnya ya seperti itu, validasi dan
QA, ngecek data. Nah, ini gambar saya ambil dari Google, data cleansheet langkah-langkahnya up to date, data sold di up to date. Duplikat, hilangin duplikat, check ID, missing value, data yang hilang, numerical outlier, value is to detect and remove event minimum and maximum to spot outlier. Ini tadi ya, kalau ada numerik, data-data numerik itu minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Jadi kalau ada yang lebih, artinya dia nggak valid gitu. Kayak tadi tinggi badan, suhu badan itu kan ada data yang kemungkinan nggak mungkin yang lebih di atas itu gitu. Define valid output, valid data label for categorical data. Saya kira hampir sama. Nah, selanjutnya manfaat dari data cleaning apa saja? Sebuah keputusan bisnis yang lebih baik, menjadi lebih efisien, mengubah suatu bisnis. Ya, kalau ini sih kalau dilihat dari sisi bisnis ya, untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Sama seperti kalau kita pengen buat iklan gitu ya. Kita pengen iklan di Facebook atau kita pengen masang iklan di jalan raya. Kita kan nggak bisa ngasal gitu ya. Kalau ngasal, uang kita habis hanya untuk iklan tapi nggak memberikan efek positif gitu. Caranya bagaimana ya? Kita harus punya data. Sebenarnya saya pengen ngiklan di jalan raya. Kita harus punya data. Jalan raya ini ramainya jam berapa? Terus di hari apa saja? Nanti kita minta muncul yang paling ramai. Kalau di website, kita pengen iklan di website, ya kita harus punya data. Orang itu mengunjungi website ini jam berapa saja. Biasanya website itu kayak sosial media paling ramai dikunjungi kalau pengetahuan saya biasanya istirahat jam kerja jam 12 sampai jam 1 sama sore gitu, sama malam. Nah, berarti kita masangnya di jam-jam itu aja, nggak perlu kita masang 24 jam penuh. Jadi seperti itu. Jadi nah itu kan pengambilan keputusan seperti itu harus punya data sehingga lebih efisien daripada kita masang iklan 24 jam penuh. Hitungannya kan jadi lebih mahal daripada kita hanya jam-jam sibuk aja, jadi lebih spesifik gitu. Itu contoh saja. Nah, sekarang contoh cleaning data. Saya ambil data rekapitulasi tahunan kejadian banjir di Provinsi Jakarta 2013 sampai 2020 di website Open Data Jakarta. Data rekapitulasi terdiri dari, sebenarnya datanya ada banyak, tapi saya ambil kecamatan sama desa, kelurahan. Nah, kalau dicek, ini formatnya dalam bentuk CSV sama SQL ya, gitu. Iya, CSV sama FPA. Nah, datanya masih kotor. Kenapa masih kotor? Kalau ini ditampilkan ada 2.413 raw. Terus, nah formatnya masih beda-beda. Kalau kita lihat di sini, kecamatan itu ada yang menggunakan huruf besar, ada yang menggunakan huruf kecil. Nah, berarti langkah pertama kita untuk cleaning data adalah merubah nama kecamatan itu kita rubah menjadi huruf kecil dulu. Ini langkah pertama. Ini contoh bagaimana cleaning data. Terus kita gunakan count kecamatan untuk menghitung total kecamatan. Kalau kita lihat di sini ada ternyata formatnya nggak sama juga. Ada yang format langsung nama seperti ini Jatinegara, Kramat Jati. Ada yang formatnya menggunakan kecamatan titik gitu. Kecamatan titik. Nah, ini kan otomatis dia beda sendiri ya. Kecamatan Sawah Besar cuma satu. Kan nggak mungkin. Ini kemungkinan ada di tempat lain. Karena datanya kan tiap tahun. Nah, karena formatnya belum beda, berarti tadi kita harus huruf besar kita ganti kecil semua. Di sini ada kecamatan harus kita hapus. Nah, 2 langkah itu yang dilakukan. Penyeragaman kapitalisasi, pertama kita rubah semuanya menjadi huruf kecil. Nah, ini kalau masalah codingnya, sebenarnya pakai bahasa pemrograman apapun bisa ya. Kalau di sini DF ini menggunakan Python. Terus menghapus string kecamatan, ini juga masalah teknis bahasa pemrograman yang mau dipakai. Secara umum sih kebanyakan pakai Python. Nggak pakai Excel juga, kalau CSV juga nggak apa-apa. Tapi kalau nanti UTS-nya kan saya nggak bahas tentang teknis cleaning-nya. Yang penting kalian cleaning data, baik itu pakai manual atau begini.
Kalau bisa sih pakai Python sekalian belajar bagaimana cleaning data, bagaimana merubah skill data itu mengenai huruf kecil semua. Kalau di SQL bisa nggak ya? Merubah huruf besar. Belum pernah ya SQL. Python, paling Python. Menghapus string kecamatan, df ini pandas. Replace to kecamatan. Ini sih pakai PHP juga bisa, pakai ini. Jadi cukup jelas ya. Jadi langkahnya ini contohnya bagaimana membersihkan data, menyeragamkan data ya. Kita rubah dari huruf kecil dulu, terus kita lihat formatnya ada yang nggak sama karena ada yang pakai kecamatan, ada yang enggak. Berarti yang pakai kecamatan ini kita hapus. Ini contoh cleaning data. Kalau sudah, ternyata ada satu kecamatan yang beda namanya, Jagakarta. Gitu. Berarti ini data ini karena kita nggak pernah dengar kecamatan ini, kemungkinan ini adalah salah input. Gitu. Caranya bagaimana untuk memperbaiki ini? Caranya adalah kita lihat dia data terkaitnya tentang apa ya. Ternyata di baris 598, Jakarta Selatan, Jagakarta, Kelurahan Lenteng Agung. Ya, kita bisa cek dengan Lenteng Agung itu, kita validasi dia Lenteng Agung itu berada di mana. Oh, ternyata harusnya Jagakarsa. Nah, ini salah input kayak gini tuh biasanya karena di aplikasi input form itu dia pakai input kotak gitu ya. Jadi usernya input sendiri. Jadi kalau alamat harusnya sih pakai combo box atau yang drop down gitu ya. Jadi user itu jangan sampai nulis gitu ya. Kalau bisa sih kayak kecamatan, kelurahan itu semuanya dari sistem. Jadi nggak ada kemungkinan salah atau typo di input data. Kalau sistemnya manual, ya akhirnya seperti ini. Ini kemungkinan pengumpulan datanya masih manual, di input di komputer, orangnya salah nulis. Oke, saya kira seperti itu topik tentang pembahasan kita hari ini tentang cleaning data. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Nggak ada. Jadi UTS-nya cukup jelas ya. Kalian ambil data, entah itu di Open Data Jabar, Open Data Jakarta, itu kemungkinan datanya masih ada yang double, duplikat, kosong. Kalian perbaiki dulu. Kalau bisa ya kalian tadi gunakan bahasa pemrograman, karena tujuannya kan IT. Setelah itu tampilkan dalam bentuk infografis, itu saja. Nanti kita bahas bagaimana menampilkan infografis menggunakan Python, bahasa pemrograman lain ya, setelah UTS. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Pak, saya kira ya. jadi UTS-nya itu nanti kita ngirimnya gambarnya saja atau sama datanya juga, Pak? Nggak perlu, datanya kan banyak ya, nggak perlu. Linknya saja, terus kalian jelaskan yang datanya itu isinya ada apa saja. Karena ada field, ada record. Fieldnya itu nama kecamatan, total kejadian. Gitu. Kalau kebakaran mungkin nanti itu kan ada banyak, ya dijelaskan saja datanya. Nggak perlu ditampilkan. Baru nanti gambarnya. Seperti itu ya. Terus kalau ada cleaning data, bisa ditambahkan langkah apa saja yang kamu lakukan, langkah-langkah yang dilakukan dalam proses cleaning datanya. Otomatis sih saya kira kalau data yang hubungannya sama daerah, itu tadi sama saya kira. Merubah ke huruf kecil, menghapus kecamatan. Soalnya kalau datanya sudah clear ya, sudah sama semua. Oke, seperti itu ya. Oke. Bentuk PDF, Pak. Ya, bentuk PDF, terus UTS-nya di e-kampus ya. UTS-nya di e-kampus. Ngupload sama soalnya juga di e-kampus. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi desain infografis itu jadi kayak bikin mock up gitu ya, Pak? Mock up up itu dashboard kayak ada apa gitu. ya, boleh juga mock up dashboard. Kalau mock up dashboard kan biasanya browser gitu ya.
ya nggak apa-apa. Ya sama aja ya. Poster juga nggak apa-apa. Poster kan kotak ya. Kalau dibuat mockup juga nggak apa-apa. Ada lagi yang mau Toolnya ditanyakan? pakai apa aja bisa, Pak? Boleh pakai apa Bahan. saja bisa. Di pertemuan kemarin kan sudah saya jelaskan. Sebenarnya pakai Canva, pakai Excel, pakai apa saja boleh. Tujuannya kan kalian bisa menampilkan, ngambil data, leading data, sama menampilkan data, visualisasi data dengan tepat ya. Data yang bagaimana yang harus ditampilkan dalam bentuk pie, dalam bentuk chart, atau dalam bentuk bar. Seperti itu. Atau dalam bentuk icon. Itu kan sudah saya bahas di pertemuan kemarin. Kalau belum pertemuan kemarin nggak ikut ya, silakan lihat rekamannya. Oke. Dan ditanyakan lagi. Cukup, Pak. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Terima Cukup, Pak. kasih. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.